Jadi di tahun 2018, gue dan Vina itu dibayarin keluarga ke Jepang. Dari mulai hotel, tiket, dan ya macam-macam lah, semuanya dibayarin sama keluarga. Enak ya? Cuman karena kami berbeda pesawat dan keluarga gue itu nyampe duluan, di hari pertama itu mereka udah ke Disneyland dulu, dan karena rasanya nanggung untuk nyusul, dan lagi pula kan mahal ya si Disneyland itu. Oleh karena itu gue dan Vina memutuskan untuk Ueno Park aja. Jadi Ueno Park itu sebuah taman di tengah Tokyo yang ada danaunya juga di taman itu. Nah, di danau itu ada kuil yang namanya Shinobazu no Ike Bentendo. Atau mungkin ya, Bentendo itu artinya mungkin temple lah ya, kuil ya. Kata abang-abang penjaga hotelnya gua, dia bilang, di sana tuh banyak ikan koi tradisional. Tradisional koi itu yang maksudnya nggak terlalu warna-warni. Dan ikan koi itu nggak diganggu. Jadi kata abang-abang hotelnya, kalau if you like to see ornamental fish, you go there. Dia bilang, ya sudahlah, akhirnya kami ke sana. Jalan di Ueno Park ini banyak banget kuil-kuil ya, jadi ini menarik banget buat gua. Kita jadi bisa foto-foto, dan yang paling penting kita jadi mengerti mindsetnya orang Jepang. Mereka ini sangat maju ya, tapi sangat memegang budayanya dan agamanya. Kalau menurut gua, kesimpulannya, pembangunan modern itu nggak selalu harus mengorbankan identitas sebuah bangsa. Globalisasi itu menurut gua ada negatifnya. Jadi semua itu kayaknya menjadi seragam dan membosankan kalau bagi gua ya. Sampai di danaunya, kalian akan disambut sebuah kuil seperti yang gue bilang tadi ya. Tapi ternyata bro dan sis, ini sangat menyenangkan tempatnya ya. Gue bingung banget di kota yang klosetnya tuh bisa kebuka sendiri dan ada vending machine di mana-mana. Masih ada tempat yang dipelihara dengan baik kayak gini dan ikan-ikannya tuh nggak dipancing ya kayak di Indonesia. Ngelihat ada ikan dikit langsung habis itu semua. Dan yang bikin gue senang banget ternyata nggak cuman ada koi di situ, tapi juga ada kura-kura dan itu lucu banget lah semuanya. Gue minta maaf ya, sebenarnya gue nggak ngambil footage terlalu banyak itu karena ya namanya juga jalan-jalan ya bro, jadi ya mohon maaf footage-nya cuma segitu. Lalu di danau ini seperti danau lainnya ya di Indonesia pun ada bebek-bebekan ya. Gue nggak ngambil footage-nya terlalu itu karena lensa gue nggak sampai ya. Bebek-bebekan tuh bahasanya keluarga gue, jadi kayak kapal bentuknya bebek atau angsa gitu. Itu biasanya dipakai untuk orang pacaran kan, siapa yang pernah, ayo ngaku. Jadi tapi gue lihat kalau gue perhatiin di situ jarang orang yang pacaran ya. Kalau di bebek-bebekannya di Jepang itu kebanyakan dipakai untuk anak kecil dan ibunya gitulah, kalau gue perhatiin loh. Dan di sini banyak banget bangku-bangku taman. Kalau menurut kan nggak penting, ini penting banget. Jadi sebagai turis kita bisa duduk ya istirahat sebentar, kan jalan lumayan jauh ya. Oh ya, gue juga lupa, biasanya kalau ada bangku sedikit di taman di Indonesia juga dipakai pacaran ya. Ayo ngaku. Oke, paling gitu aja teman-teman, seperti yang gue bilang sebelumnya, footage-nya dikit. Kita lanjut ke sesi berikutnya aja. Thank you. Ternyata di dekat hotel kami itu ada yang namanya Tokyo Skytree. Itu tinggal jalan kaki teman-teman. Jadi Tokyo Skytree itu adalah menara tertinggi di dunia. Ingat ya, menara tertinggi di dunia, bukan bangunan, bukan struktur maksud gue. Dia itu fungsinya untuk broadcast atau untuk menara observasi. Dan itu turis bisa naik ke atasnya dan bisa ngelihat sekeliling Tokyo. Itu menarik banget buat keluarga kami, oleh karena itu kami kesana lah ya. Jalan kaki doang udah sampai. Cuman yang bikin gue kaget adalah ternyata di situ ada Sumida Aquarium. Gue bodoh banget ya. Kenapa gue nggak sadar dari awal bahwa di sini ada juga Sumida Aquarium?
ya tentunya sebagai hobiis ya harus ke sana lah ya. Jadi tiket masuk ke Sumida Aquarium ini adalah 2060 yen, atau kalau dikonversi pas video ini diedit adalah sekitar sebesar 270-an ribu. Pas pertama kali kita masuk, kita tuh langsung disambut beberapa aquascape yang gede-gede banget. Memang bukan yang termonster ya jika dibandingkan akuarium publik di Indonesia, tapi kalau menurut gua ini adalah akuarium yang paling dipikirin dari beberapa akuarium publik yang pernah gue kunjungin. Dari mulai suara airnya yang kayaknya buatan, sampai permainan ambient light-nya, itu semua menjadi satu kesatuan, tapi itu nanti gue jelaskan di seksi berikutnya. Di Sumida Aquarium ini gue baru benar-benar menghargai bagaimana ruang negatif atau ruang kosong yang ada di sebuah akuarium itu sama pentingnya dengan ruangan yang berisi. Jadi jadi gini, terkadang kalau kita bikin aquascape itu kan kita suka lebay ya, dari ujung ke ujung semuanya diisi ini itu. Jadi terkesan berantakan dan terlalu penuh. Kalau di Sumida Aquarium ini, gue mengerti bahwa akuarium itu sama kayak musik. Jeda atau tidak adanya suara itu adalah bagian dari sebuah musik juga. Jadi sebuah lagu itu bukan hanya kombinasi nada doang, tapi juga ada jedanya, ada yang bagian yang tanpa suara juga. Itulah makanya dia bisa menjadi sebuah lagu. Jadi teman-teman, ruang kosong si Sumida Aquarium, maksudnya aquascape di Sumida Aquarium ini memang yang bikin gua ngelihatnya itu tenang ya. Ya itu memang dan memang Jepang ini punya gayanya sendiri kan ya. Jepang tuh punya gaya Amano style yang dipopulerkan oleh si Yoshitaka Amano yang baru aja meninggal ya. Dan memang si Sumida Aquarium ini seingat gua dulu di-maintain sama perusahaan ADA. Jadi kalau teman-teman mau coba googling itu ADA Aquarium, itu pasti ketemu. Dan dari situ teman-teman mengerti bahwa produk-produknya mereka itu sangat sesuai juga dengan culture Jepang dan sangat sesuai juga dengan si Sumida Aquarium ini. Kalau teman-teman ngeliat video ini dan ngerasa, wah kayaknya Sumida Aquascape itu biasa aja ya, percayalah teman-teman, kalau dilihat langsung, ini bagusnya luar biasa. Sebenarnya kenapa ini kelihatannya biasa aja di video ini, karena memang waktu itu gue videoin tuh pakai HP. Dan bukan salah HP-nya juga sebenarnya, salah gue nggak tahu cara ngontrol si HP ini dengan baik, bagaimana dia cara meteringnya, mana yang dia ukur, terus ya gitulah, kadang-kadang gue ke kiri dikit tiba-tiba keterangan, gue naik ke atas dikit tiba-tiba kegelapan. Gue benar-benar nggak tahu cara ngatur exposure di HP ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu cara bikin video di HP Android itu bisa diatur, ya bisa ajarin gue ya nanti lain waktu. Tapi gue harus akui ini adalah kesalahan gue. Jadi saran gue adalah kalau teman-teman punya kesempatan ke Tokyo nanti ketika pandemi ini berakhir, datanglah ke Sumida Aquarium kalau kalian memang hobi aquascape dan hobi ikan. Di sini dengan sekali ngeliat satu akuarium aja, teman-teman bisa belajar banyak banget, dari mulai cable management, sampai ngatur selang, sampai ngatur filter, sampai ya gimana cara ngatur flow-nya supaya nggak ada dead spot tuh, arus nggak ada tempat yang nggak kelewatan arus. Itu kayaknya mereka pinter banget ya di sini. Gue belajar banyak. Jadi percayalah, dengan 200.000 tadi itu ini sangat worth it. Walaupun ini baru bagian kecil dari Sumida Aquarium loh. Sangat worth it kalau menurut gue. Akhir kata gue minta maaf kalau ini rada kurang representatif. Nah, kita lanjut ke bagian kedua dari Sumida Aquarium ini ya, yaitu air laut. Karena di sini tuh terbagi dari beberapa seksi, nggak cuman air tawar doang. Di bagian kedua dari Sumida Aquarium ini adalah eksebisi ubur-ubur. Ini sebenarnya tempat favorit gua di Sumida Aquarium. Jadi di sini teman-teman bisa lihat berbagai macam ubur-ubur dan itu sebagian besar bentuknya aneh-aneh ya. Dan yang paling menarik di sini buat gua nih ya,
Di sini tuh ada benda yang dari dulu gue pengen punya, yaitu akuarium khusus untuk ubur-ubur. Jadi si akuarium ini dibentuk khusus agar air itu selalu bergerak memutar, sirkular, searah jarum jam biasanya. Itu terjadi karena bentuk akuariumnya dan komposisian air masuk dan keluar dari filternya itu memang spesifik banget agar dia tetap sirkular arusnya. Karena kemampuan renangnya si ubur-ubur kan nggak terlalu bagus ya, dia tuh butuh aliran yang tepat agar tetap bergerak pada kolam air. Gerakan arusnya itu harus lembut karena badan si ubur-ubur kan nggak keras. Jadi kalau arusnya terlalu keras ya robek-robek lah badannya, atau dia bisa aja kegesek-gesek di permukaan akuarium. Dan akhir-akhirnya mati. Akan tetapi teman-teman, kalau terlalu pelan, itu berbahaya juga. Takutnya si ubur-ubur itu tenggelam di dasar dan akhirnya mati. Makanya bentuk akuarium itu menjadi hal yang sangat vital dalam memelihara ubur-ubur. Ubur-ubur itu kayak plastik yang ada di laut ya. Dia bergerak sesuai ombak aja dan memang bentuknya transparan kayak plastik. Fun fact nih teman-teman, banyak penyu yang makan plastik karena si penyu itu kira plastik itu adalah ubur-ubur. Jadi teman-teman mulai sekarang stop buang plastik sembarangan di pantai atau di laut ya. Di ruangan yang sama itu ada eksebisi ternak ubur-ubur. Gue serius nih, ternak ubur-ubur. Kalian nggak salah denger lah pokoknya. Dia ini bentuknya kayak lab yang bisa kita lihat karena dindingnya dari kaca. Jadi teman-teman bisa lihat kegiatan ternaknya, kayak si mbak-mbak ini lagi bersihin akuarium ubur-uburnya, terus dia siapin artemianya untuk makan si ubur-ubur, itu bisa kita lihat semuanya. Ya, teman-teman nggak salah dengar, artemia yang buat burayak cupang itu dipakai untuk makannya si ubur-ubur. Cuman gue bingung ya sama sistem penatasan artemianya. Sampai sekarang itu gue masih nggak ngerti kenapa bentuknya kayak toples dan dia itu ada di dalam akuarium. Kalau teman-teman ada yang ngerti, tolong jelaskan ya di bagian komen. Dan di sini juga teman-teman diperlihatkan ubur-ubur dari mulai umur beberapa hari hingga dewasa. Ini keren lah, mereka ini bikin display tank khusus untuk tahapan-tahapan kehidupannya ubur-ubur. Jadi kita bisa lihat betapa sulitnya mereka ini. Karena kan yang umur beberapa hari itu kayak, kalau gue lihat tuh kayak titik kecil doang. Dan mereka itu bisa pertahankan sampai dewasa. Gue sih salut banget ya sama apa yang mereka capai dari display tank yang mereka bikin ini. Itu mind blown guys. Gue mind blown. Ada hal yang menjadi pelajaran penting ketika memasuki ruangannya si ubur-ubur ini. Di ruangan ini ada suara latar atau background sound yang memperkuat karakternya si ubur-ubur yang flamboyan, elegan, dan misterius. Benar-benar suara ini simpel tapi sangat penting karena membangun tema di ruangan ini, dan ini berhasil banget. Gue benar-benar suka lah pokoknya. Suaranya itu tuh sebenarnya cuman kayak gini doang. Ya itu rekamannya rada kurang bagus ya. Jadi kita tuh sebagai pengunjung itu dibombardir dengan permainan warna cahaya, terang dan gelap, dan pendengaran kita diberikan panduan mood yang sesuai. Benar-benar gue belajar bahwa untuk permainan suara itu penting agar pengunjung benar-benar masuk ke dalam dunianya si ubur-ubur. Jarang ya gue ketemu akuarium publik di Indonesia yang menerapkan teknik yang sama, kecuali mungkin di Jakarta Aquarium. Itu dia kayaknya ada, seinget gue. Ya, gue jadi nggak enak nih. Halo Kak Putri dari Taman Safari Group. Nanti ya gue edit videonya. Bentar dulu Kak. Di ruangan yang sama ada eksibisi air laut juga. Akan tetapi, sebagian besar itu gelap banget. Mungkin karena memang biota-biota yang dipamerkan adalah dari perairan dalam. Gua belum browsing sih, tapi ya mungkin begitu. Tapi kalau kita jalan sedikit, kita langsung ketemu mega tank air laut juga di sini. Yang gue suka dari mega tank ini, banyak tempat duduk di depannya. Jadi kita itu bisa benar-benar santai, merhatiin akuariumnya, kayak di rumah sendiri lah tanknya.
Ini kayaknya dia sebenarnya satu tank besar, tapi bisa dilihat dari beberapa jenderal kecil ya. Jadi itu kayak berbagai macam tank, tapi sebenarnya itu udah satu mega tank besar. Kayaknya ya, gue juga nggak tahu pasti. Gue nggak bisa gambarkan betapa besarnya tank ini dalam video, tapi perhatiin aja gede siphonnya tuh. Bandingin sama siphonnya kalian. Nah, dari situ ketahuan kan berapa gede tank ini sebenarnya. Cuman karena ini bentuknya video ya, jadi ya susah banget ya menggambarkan betapa besarnya tanknya. Lalu di sini ada beberapa tank yang kayaknya antara 3 sampai 4 meter. Gue lupa karena ini udah 2 tahun lalu ya. Gue nggak begitu suka sama beberapa tank ini karena gue sering banget ngeliat marine tank yang lebih oke. Termasuk juga di Indonesia banyak yang lebih oke. Tapi di antara beberapa tank itu, ada yang satu yang gue suka banget, yang benar-benar super cool. Ini dia namanya Garden Eel Tank. Jadi itu kalau bahasa Indonesianya belut taman. Gue nggak bakal bahas detailnya. Cuman kalau teman-teman mau punya, itu bisa beli. Di Indonesia tuh banyak banget yang jual. Dan di sini juga lucunya, di sini ada yang jual mainannya juga. Di bagian berikutnya, Sumida Aquarium itu memamerkan akuarium-akuarium yang bereksperimen terhadap ruang dalam sebuah akuarium. Jadi ini mereka membuat permukaan air di dalam akuarium atau kolom air di atas permukaan air. Bahasa gua nggak banget ya kayaknya. Jadi gini, siapa yang dulu suka mainin gayung, gayungnya tuh kosong, ditekan ke dalam air, di dalam bak, terus tiba-tiba dibuka gitu, jadi kayak ada ledakan. Sebenarnya ya kayak gitulah, kalian pasti ngerti lah ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatiin pelan-pelan video ini agar lebih bisa mengerti konsepnya. Ini keren banget loh, bisa ditiru teman-teman. Untuk ke tempat selanjutnya, kita harus turun ke lantai bawah, dan teman-teman yang jomblo harus hati-hati. Di sini rada remang-remang, jadi banyak yang pacaran. Pasti kalian gak kuat. Mau tato lu sampai ketiak pun, lu pasti hancur hati lu kalau ngeliat ini. Tapi kalau dilihat-lihat, sebenarnya mereka lihat apa sih? Ternyata teman-teman di sini ada tempat penguin loh. Ini keren banget, sumpah. Jadi di sini tuh berbeda dengan eksibisi penguin lainnya yang pernah gue lihat. Dia itu besar, nggak untuk di mall itu besar, dan dia bisa dilihat dari atas maupun dari bawah itu hampir 360 derajat, hampir 360 derajat ya. Ini benar-benar gede banget. Agar teman-teman dapat gambaran betapa besarnya volume yang harus ditampung, lihat aja nih ketebalan akriliknya. Nih yang pas lagi dibersihin. Dan yang bikin gue makin bingung adalah airnya itu benar-benar bersih sampai ke dasar-dasarnya ya. Benar-benar nggak ada noda. Enaknya di sini seperti yang tempat-tempat sebelumnya, dikasih kursi-kursi agar pengunjung tuh bisa lihat dengan santai. Dan ada kafe yang gue nggak kasih lihat, teman-teman bisa ke kafe itu terus beli kopi, beli makanan, terus duduk di sekitar tempat penguinnya. Nah, ini benar-benar enak banget lah. Soalnya banyak banget ya akuarium publik yang kayak sengaja nggak naruh kursi agar pengunjung tuh nggak lama di satu spot. Jadi kayak kita tuh harus buru-buru pulang gitu loh. Lo jalan dari titik A ke B. Pokoknya buru-buru lah. Lo bayar, tuh lo harus buru-buru keluar juga gitu. Kalau di sini tuh enggak. Kita sebagai pengunjung benar-benar didorong untuk betah di sini. Dan ini percayalah teman-teman, jarang banget gue temuin. Ikan kokinya ada tiap hari atau cuma lagi ada event aja. Tapi yang jelas banyak banget ikan koki di sini yang bentuknya belum pernah gue lihat.
Jadi gue nambah ilmu di sini. Yang gue sadari banget dari bagian ikan koki ini adalah orang Jepang itu kayaknya punya preferensi bentuk ikan koki yang berbeda dengan negara lain ya. Misalnya orandanya orang Jepang itu sama orandanya orang Indonesia itu bentuknya rada-rada jauh. Kalau mereka itu kayaknya rada-rada memanjang ya. Lalu gue nggak ngerti juga, di sini banyak yang dipamerkan, ikan kokinya itu dipamerkan, itu dilihat dari atas. Rada berbeda ya, biasanya ikan koki itu kan kita lihat dari samping ya. Mungkin ini ada kaitannya juga sama bentuk yang jadi preferensi mereka, cuman gue nggak tahu lah. Gue belum nanya-nanya. Semoga ada master-master ikan koki yang bisa komen di sini ya. Sama seperti seksi lainnya, permainan cahaya mereka ini menarik ya menurut gue. Ada beberapa ikan yang mereka pakai lampu di suhu 5000-an Kelvin alias rada kuning di mata, dan ada juga yang 6200-an ke atas alias rada putih di mata. Itu gue nggak tahu kenapa, dan gue sebenarnya kepo banget bagaimana mereka memutuskan pemakaian lampu yang berbeda untuk ikan yang berbeda atau ikan yang sama dalam kondisi yang berbeda. Itu gue pengen tahu lah pola pikiran mereka, kenapa mereka putuskan yang satu pakai lampu ini, yang satu pakai lampu itu. Cuman ya gue nggak bisa nanya sih karena nggak ada yang bisa ditanya di sana. Oke teman-teman, ikan koki adalah bagian akhir dari Sumida Aquarium dan video ini. Bagi gue Sumida Aquarium adalah pengalaman yang sangat berharga dan gue benar-benar puas banget. Puas banget. Berikutnya kami itu ke Osaka teman-teman, dan itu nanti ada Osaka Aquarium di video kami ke Jepang berikutnya. Jadi tunggu ya teman-teman, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang nggak suka video ini, silahkan thumbs down biar kami tahu bahwa kalian nggak suka video-video begini. Bagi yang suka, thumbs up. Ya, biar kami juga tahu bahwa video-video yang kayak gini yang kalian suka. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video Jepang part 2 atau video lain dulu lah gue tayangkan. Thank you.